Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. A few moments later. Hai guys, hari ini kita akan belajar materi tentang karbohidrat, lemak, dan protein. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah makromolekul yang paling banyak ditemukan di dalam dengan rumus molekul CnH2OAM. Karbohidrat dikenal juga dengan nama sakarida. Istilah dalam bahasa Latin, saccharum yang berarti gula. Karbohidrat terbentuk pada proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Pengubahan energi matahari menjadi energi kimia dalam biomolekul sebagai sumber utama energi metabolit untuk organisme hidup. Karbohidrat dapat digolongkan berdasarkan jumlah atom yang dikandungannya, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Pertama, monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana dan terdiri atas atau sakarida, merupakan monomer dari karbohidrat. A. Penggolongan monosakarida. 1. Penggolongan berdasarkan gugus fungsional. Gugus fungsional karbohidrat adalah gugus karbonil dan sejumlah gugus hidroksi polihidroksi. Penggolongannya didasarkan pada letak gugus karbonil. Jika letak gugus karbonil ujung berarti gugus fungsional. Aldehid monosakaridanya digolongkan ke dalam golongan aldus. Jika gugus karbonil terletak di antara alkil, berarti gugus fungsionalnya keton sehingga digolongkan sebagai golongan ketosa. 2. Berdasarkan jumlah atom C. Penggolongan monosakarida dapat dilakukan berdasarkan jumlah atom C yang dimilikinya, yaitu triosa memiliki 3 atom C, tetrosa memiliki 4 atom C, pentosa memiliki 5 atom C, dan heksosa memiliki 6 atom C. Penggolongan monosakarida. B. Perputaran monosakarida. Monosakarida mengandung atom C asimetris, sehingga memiliki isomer optis. Contoh senyawa, D-glukosa dan D-galaktosa, D-glukosa dan D-monosa, dan seterusnya masing-masing merupakan isomer optis, tetapi bukan merupakan bayangan cerminnya. Hal ini disebut diastereoisomer. Kedua contoh tersebut merupakan bentuk perputaran D dari kata, yang berarti perputaran ke arah kanan. C. Struktur cincin Haber. Jika senyawa D-glukosa dilarutkan dalam air, strukturnya akan terbentuk cincin siklogemeastel, yaitu struktur yang terbentuk karena adanya ikatan antara gugus karbonil dan atom C asimetris dengan nomor terbesar. Glukosa memiliki struktur cincin dengan bentuk segi 6 yang disebut piran. Oleh karena itu, karbohidrat yang membentuk struktur cincin segi 6 disebut juga pianosa. Karbohidrat yang membentuk struktur cincin segi 6 disebut juga pianosa. Karbohidrat yang membentuk struktur cincin segi 5 disebut furanoesa. D. Sifat produksi monosakarida. Semua monosakarida, baik aldosa, glukosa, dan galaktosa, maupun ketosa, fruktosa dapat mereduksi larutan Veleng atau taulen sehingga disebut gula PERDUKSI. Monosakarida dapat mereduksi larutan veleng yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata dan dapat mereduksi larutan tolens yang ditunjukkan oleh terbentuknya cermin perak. Kedua, oligosakarida. Golongan oligosakarida terdiri atas 2-10 monosakarida yang saling berkaitan. Kebanyakan golongan oligosakarida di alam terbentuk dari 2 monosakarida disakarida, seperti sukrosa maltosa dan laktosa. Ikatan kovalen antar monosakarida disebut ikatan glikosida. A. Senyawa oligosakarida. Pertama, sukrosa. Sukrosa atau sakarosa disebut juga gula tebu saccharum.
Officinarum atau gula bit beta vulgaris, campuran fruktosa dan glukosa yang sama banyak disebut gula inversi. Kedua, laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri atas galaktosa dan glukosa. Ketiga, maltosa. Maltosa merupakan disakarida yang terdiri atas 2 molekul glukosa. Keempat, slobiosa. Slobiosa merupakan disakarida yang terdiri atas 2 molekul glukosa. Kelima, revinosa. Revinosa merupakan triaskarida yang tersebar luas dalam tumbuh-tumbuhan meskipun jumlahnya sedikit. Keenam, stakiosa. Stakiosa merupakan tetrasakarida yang terdiri atas 2 molekul laktosa, 1 molekul glukosa, dan 1 molekul fruktosa. Ketujuh, virbakosa. Virbakosa merupakan pentasakarida dari tumbuhan yang terdiri atas 3 molekul galaktosa, 1 molekul glukosa, dan 1 molekul fruktosa. B. Sifat produksi oligosakarida. Berbeda dengan monosakarida yang semuanya dapat mereduksi larutan feleng atau toulons, golongan oligosakarida ada yang dapat mereduksi reaksi tersebut disebut gula preduksi dan ada yang tidak dapat mereduksi disebut gula non-preduksi. Contoh gula preduksi antara lain maltosa, laktosa, dan slobiosa. Adapun contoh gula non-preduksi yaitu sukrosa, rafinosa, stakiosa. Ketiga, polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas banyak monosakarida. Polisakarida merupakan senyawa polimer alam umumnya homopolimer, dengan monosakarida sebagai monomernya. Adapun contoh polisakarida, antara lain amilum, selulosa, glikogen, kitin, pektin, gom, dan agar-agar. Keempat, uji karbohidrat. Anda dapat menguji apakah suatu bahan mengandung karbohidrat atau tidak mengandung karbohidrat dengan menggunakan beberapa metode seperti uji Maules, uji amilum, uji Benedict, uji Felling, dan uji Toulons. A. Uji Maules. Reaksi yang digunakan untuk melakukan uji Maules yaitu larutan anaftol dalam alkohol jika Anda mereaksikan larutan yang mengandung karbohidrat. B. Pengujian polisakarida. Reaksi yang digunakan untuk menguji polisakarida adalah larutan iodin. Larutan iodin akan memberikan warna biru jika direaksikan dengan polisakarida serupa aluminium. C. Pengujian gula preduksi. Reaksi yang digunakan untuk menguji gula preduksi adalah reaksi Felling, reaksi Benedict, dan reaksi Toulons. Kelima, kegunaan karbohidrat. A. Glukosa. Glukosa banyak digunakan dalam pembuatan permen, biskuit, dan roti karena glukosa tidak mudah meleleh dan tidak bersifat higroskopis. B. Fruktosa. Fruktosa adalah monosakarida yang memiliki tingkat kemanisan paling tinggi. C. Sukrosa. Sebagai pemberi rasa manis, sukrosa juga gunakan sebagai pengawet, misalnya sebagai pengawet buah-buahan dalam asinan atau manisan. D. Maltosa. Maltosa banyak digunakan sebagai pemanis dalam produk makanan bayi dan makanan ringan seperti biskuit. E. Amilum. Amilum merupakan sumber karbohidrat yang banyak terdapat dalam makanan sehari-hari. F. Selulosa. Selulosa banyak digunakan dalam kegiatan industri, antara lain pembuatan tinggi kertas, rayon, dan selulosa asetat. Kedua, apa itu protein? Protein merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerisasi kondensasi berbagai asam amino. Setiap molekul protein mengandung sekitar 20 jenis asam amino yang berikatan, dengan jumlah asam amino yang dapat mencapai ribuan. Antar molekul asam amino tersebut berikatan kovalen yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida ini terjadi antara atom C dari gugus COH
dan atom N dari gugus NH2. Suatu rangkaian asam amino diberi nama dengan cara menambahkan akhiran il pada asam amino awal yang memiliki gugus fungsional bebas NH2, diikuti oleh asam amino berikutnya, kemudian diakhiri dengan nama asam amino terakhir yang memiliki gugus fungsi bebas COH tanpa akhiran il. Misalnya, senyawa tripeptida yang terbentuk dari asam amino glisin, alanin, dan fenilalanin diberi nama glisilalanil fenilaninin. Penggolongan protein. Protein berdasarkan bentuknya. Pertama, protein serat adalah susunan rantai polipeptida dalam suatu lembaran yang panjang. Kedua, protein globular adalah rantai polipeptida yang berlipat dengan rapat sehingga menjadi bentuk bulat atau globular yang kompak. Protein berdasarkan fungsinya. Pertama, enzim. Enzim berfungsi sebagai biokatalis. Kedua, protein transport. Berfungsi mengikat dan membawa molekul atau ion spesifik dari satu organ ke organ lain. Ketiga, protein nutrisi dan penyimpanan makanan. Berguna sebagai penyimpan makanan. Keempat, protein kontratil motil. Berfungsi memberikan kemampuan pada sel dan organisme untuk berkontraksi, berubah bentuk, dan bergerak. Kelima, protein struktural berperan sebagai filamen atau lembaran penyangga pada sel untuk memberikan kekuatan dan perlindungan. Keenam, protein pertahanan berperan melindungi organisme dari luka atau serangan spesies lain. Ketujuh, protein pengatur berperan mengatur aktivitas seluler. Protein berdasarkan asalnya. Pertama, protein susu. Protein yang terdapat dalam susu sapi berupa kasein dan serum susu. Kedua, protein daging. Protein otot yang terdiri atas 30% protein larut air dan 70% protein tidak larut air protein fibril. Ketiga, protein ikan. Protein otot yang terdiri atas protein larut air dan protein fibril, namun presentasi protein fibril lebih rendah daripada protein larut air. Keempat, protein telur. Terdiri atas protein putih telur dan protein kuning telur. Kelima, kolagen. Protein menyusun jaringan ikat dalam otot, kulit, tulang, gigi, dan tendon. Keenam, protein gandum. Sebagian besar 85% terdiri atas gluten. Protein berdasarkan jenis monomernya. Pertama, protein sederhana. Seluruh bagiannya terdiri atas asam amino. Kedua, protein konjungsi. Monomernya tersusun atas asam amino dan molekul lain seperti lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. Denaturasi protein. Denaturasi protein adalah berubahnya struktur protein dari struktur asalnya atau struktur alaminya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein yaitu suhu tinggi, perubahan pH yang ekstrem, pelarut organik, zat, kimia tertentu urea dan detergen, atau pengaruh mekanik, guncangan. Pada peristiwa denaturasi, struktur protein yang rusak adalah struktur kuartener, struktur tersier, atau struktur sekunder bergantung pada tingkat penyebab kerusakannya. Adapun struktur primernya tetap utuh. Ketiga, lipid. Apa itu lipid? Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Berdasarkan struktur kimia, lemak atau lipid terbagi menjadi dua yaitu, pertama, lemak sederhana atau trigliserida, tersusun atas asam lemak sejenis, contohnya, gliseril tripalmitat, gliseril tristearat. Kedua, lemak majemuk atau campuran, tersusun atas asam lemak beda jenis, contohnya, gliseril linolenopalmitostearat. Sifat-sifat lemak atau lipid yaitu, pertama, tidak larut dalam pelarut polar, namun larut dalam pelarut non-polar. Kedua, bersifat hidrofobik tidak suka air. Ketiga, dalam suhu ruangan, lemak berwujud padat sedangkan minyak
berwujud cair. Itu dia materi tentang karbohidrat, lemak, dan protein. Semoga membantu. Terima kasih.